Halo semua, selamat datang di kelas 11 TKJ bersama saya, Pak Dena. Di video kali ini kita akan membahas tentang routing statis. Mungkin kalian semua bertanya, apa sih routing statis itu? Merujuk ke buku paket administrasi infrastruktur jaringan dengan penulis Pak Andi Novianto, routing statis adalah daftar routing yang dikonfigurasi dan ditetapkan secara manual oleh administrator jaringan pada router, kemudian disimpan pada tabel routing. Software simulasi jaringan yang dipakai adalah Cisco Packet Tracer. Nanti di workspace-nya kita akan memasukkan 2 router, 2 switch, 4 komputer, serta koneksi serial dan strike. Di simulasi kali ini, kita akan menggunakan 3 network. Network yang pertama adalah 10.10.10.0, network yang kedua 192.168.100.0, dan network yang ketiga 192.168.200.0. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di skema ini. Oke, sekarang kita akan memberikan IP address ke masing-masing PC. Untuk PC pertama, kita memberikan IP address 192.168.100.1. Kenapa? Karena ini si komputer pertama dan kedua nanti berada di network 100.0 atau 192.168.100.0. Nah, ini yang keduanya. 192.168.100.2. Untuk subnetnya defaultnya 255.255.255.0. Nah, untuk gateway di sini 125.4 ke yang network 200.0 komputer ketiga dengan IP address 192.168.200.1 dan gateway-nya 200.254. Untuk komputer keempat juga sama, hanya perbedaannya nanti di hostnya 192.168.200.2. untuk gateway-nya juga sama 192.168.200.254. seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router A di CLI-nya. Ketika klik router A-nya, langsung masuk ke CLI. Router Enable Configuration Terminal. Masuk langsung ke interface serial 2/0. Setelah itu kasih IP address 10.10.10.10.1, 255, 255, 255, 252. Oke, itu jangan lupa no SH-nya, no shutdown untuk menyalakan portnya. Lalu exit. Setelah itu masuk ke interface Fast Ethernet 00. Di sini kita akan memberikan IP address sesuai dengan gateway yang tadi dimasukkan untuk network 100, yaitu 100.254. Selanjutnya, jangan lupa di no SH juga, no shutdown, langsung dinyalakan portnya. Setelah itu exit, dan jangan lupa selanjutnya kita pakai IP root-nya. IP root 192.168.200. Kenapa 200? Karena tujuan kita nanti network 200.0. Lewatnya ke SE2/0. Enter. Jangan lupa do write. Enter. Router yang B, kita akan mengerjakannya seperti biasa, masuk ke CLI. Enable dan configuration terminal di awal. Untuk awalnya kita akan mengkonfigurasi serial 3/0. Nah, karena yang di router A-nya adalah 10.10.10.1, nah maka di router B-nya 10.10.10.2 untuk IP add-nya. Dan jangan lupa subnetnya 252 no SH langsung. Nah, sekarang untuk INT Fast Ethernet 00 yang interface Fast Ethernet 00. IP add-nya berapa? IP add-nya karena di sini networknya 200, berarti 192.168.200.254.
Untuk subnetnya seperti biasa 255.255.255.0. Nah, nanti jangan lupa juga no shutdown. Bisa dikatakan no shutdown ini adalah command line untuk menyalakan sebuah portnya, karena defaultnya port dari router itu adalah mati atau shutdown, dan no SH untuk kebalikannya. Setelah itu exit, jangan lupa IP rootnya, karena kita akan ke network yang 100, berarti IP root 192.168.100.0 untuk ke network 100. 255.0 seperti biasa, jangan lupa port yang dipakainya SE3/0. Untuk menyeberangnya, setelah itu enter, jangan lupa do write. Oke, langkah selanjutnya 4 komputer sudah disetting IP addressnya, yang satu network 100, yang satu network 200. 2 router A dan router B, semuanya keduanya sudah diberikan konfigurasi yang benar. Sekarang tinggal kita cek bagaimana simulasinya. Oke, kita klik simulasi, bukan real time ya, tapi kliknya simulasinya. PDU diklik, yang gambar surat dari komputer 101 ke 202, dari komputer 102 kita kirim ke 201. Langsung tinggal play. Nah, sekarang kita tunggu 2 surat berjalan bersamaan. Nah, di sini nanti dipilah, bisa dibilang siapa yang duluan nanti yang dikirim. Berarti dari komputer 101 ke 202 yang duluan, berarti yang pertama yang didahulukannya yang tadi. Langsung nanti berjalan beriringan. Nah, kita tunggu yang pertama dari 101 ke 202 dia bisa masuk secara lancar. Begitu juga yang 102 ke 201 itu lancar. Tapi di sini ada perbedaan lompatan ya, sedikit. Karena memang nantinya sistemnya sistem antrian. Nah, ini sudah kembali lagi pengiriman datanya. Ya, kita tunggu. Yang dari 101 ke 202 sudah kembali lagi datanya, dan pengirimannya sukses karena checklist. Yang kedua pun sama, pengirimannya berhasil atau checklist, berarti bisa dibilang pertukaran datanya terjadi dengan baik, seperti itu. Oke, skema jaringan sudah, konfigurasi juga sudah, dan simulasi juga berhasil. Itu artinya kita sudah menyelesaikan materi routing statis. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di materi selanjutnya.